Selamat siang Tribuner, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Eko Patrio jadi saksi pernikahan adik Ayu Ting Ting. Eko Patrio hadir menjadi saksi nikah dalam pernikahan adik Ayu Ting Ting yakni Ashifa Nur Aini. Eko mengatakan suasana haru pecah saat anak bungsu Abdul Rozak itu meminta doa restu kepada kedua orang tuanya. Perasaan haru pun sempat menghampiri Eko saat melihat prosesi ijab kabul yang diucapkan secara lantang oleh Nanda Fahrizal yang kini telah menjadi suami sah dari Ashifa Nur Aini. Hadir bersama sang istrinya yakni Fiona Rosalina. Keduanya memberikan doa agar pengantin baru itu menjadi keluarga yang langgeng hingga akhir hayat. Tak hanya itu, keduanya juga memberikan wejangan agar Syifa dan Nanda dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia sebagai pasangan suami istri. Diketahui acara pernikahan Ashifa Nur Aini dan Nanda Fahrizal berlangsung di The Margo Hotel Depok, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, prosesi akad nikah itu dilaksanakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan penjagaan yang ketat. Prosesi akad nikah dipimpin penghulu dari KUA Sukmajaya Depok, yaitu Komarudin SAG. Dalam akad nikah tersebut, Eko Patrio turut hadir sebagai saksi pernikahan Syifa dan Nanda. Abdul Rozak atau Ayah Rozak pun mengucapkan kalimat ijab sebagai syarat sah menerima Nanda Fahrizal sebagai suami Syifa. Kemudian Nanda Fahrizal secara lantang mengucapkan kalimat kabul. Berikut wawancara dengan Eko Patrio. Ya kalau tanya suasana yang di dalam tentunya hikmat ya. Karena apa? Karena tadi kan acara yang sangat-sangat sakral, yaitu kedua mempelai mengikrarkan janji akad nikah. Jadi benar-benar hikmat. Banyak yang sedih, banyak yang nangis. Karena buat saya kan adiknya Ayu paling kecil ya, kan ya. Cuma berdua. Jadi ini bontot dan ya sedih lah semuanya. Termasuk kamu kan menangis. Menangis sampai nangis karena makeup saya hancur. Tapi Mas Eko sendiri kan yang sempat menawarkan ke Ayu ya untuk menjadi saksi di pernikahan. Ya jadi gini, saya kenal sama Ayu bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun lah ya, gitu ya, udah lama. Terus udah gitu juga waktu pernikahan yang kemarin yang dia batal juga minta saya untuk ya ngebantu segala macam gitu. Jadi pada saat kemarin Om Eko, Sipa mau merit, ya udahlah, udah Sipa merit udah. Kakaknya nggak jadi, sekarang gue yang jadi saksinya, dia bilang gitu. Oh pada ketawa tuh, Ayah Rojak segala macam, ya udah. Ya lempeng-lempeng aja. Jadi artinya kalau buat Ayu, keluarga besar Ayah Rojak sih kita support, kita dukung, kita bantu. Menyiapkan hadiah juga nggak sih Mas Eko mungkin? Hadiahnya doa ya? Hadiahnya doa sama tadi dia yang merit gitu ya, dia yang akad nikah, yang deg-degan kita gitu. Jadi banyak doa juga, bener serius. Ingat anak juga kan punya cewek gitu ya. Jadi nangis juga saya, bener nangis, bener sumpah. Sedih lah tadi, sedih. Bagaimana sama Mas Eko mungkin ngasih wejangan juga? Kalau kasih wejangan sih tadi kita nggak sempat ngobrol. Kalau sama Sipa, saya ngobrol. Apa tuh Mas Eko? Ya pokoknya gini, bahwa kalau jadi suami istri itu harus saling apa namanya, saling mengisi satu sama lain, saling support, saling menghargai satu sama lain. Jangan punya pikiran egonya dikencengin, tapi sekarang adalah mikirin bagaimana berdua langgeng. Pokoknya gitulah masalah-masalah terkait. Berita selanjutnya, adik Ayu Ting Ting gelar siraman sebelum resmi menikah pada hari ini. Adik Ayu Ting Ting, Ashifa Nur Aini kemarin menggelar acara siraman yang dihadiri oleh keluarga besar dari Ayu. Siraman tersebut menjadi rangkaian acara menjelang akad nikah Syifa bersama dengan calon suaminya yakni Nanda Fahrizal. Ibu satu anak itu bersyukur bahwa acara siraman tersebut berlangsung dengan lancar. Keluarga besar dari orang tua Ayu dan Syifa hadir dalam acara yang sakral tersebut. Tak ada tamu undangan lain selain keluarga dekat saja. Syifa Nur Aini melangsungkan akad nikah dengan Nanda Fahrizal pada hari ini
yakni pada Minggu 20 Februari 2022. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. Bu Ayu kemarin saking sibuknya persiapan nikah buat Siva sampai sakit gitu. Sampai drop gitu. Sampai drop. Aduh itu benar-benar kasihan banget, kasihan buat kita semua, tapi aduh kita masih bersyukur juga gitu ya, maksudnya alhamdulillah Allah kasih sakitnya kemarin. Coba kalau Allah kasih sakitnya sekarang kita nggak tahu ini acara bakal, alhamdulillah beberapa hari sebelum acara kita semua bersiap sudah swab semua insya Allah ya, dan PCR antigen semua. Sakit apa Bu Ayu kalau boleh tahu kemarin? Biasa saya ngambil S2 kemarin. Gak disangka-sangka kan, padahal terlihat baik-baik aja. Ini mungkin ya ujian. Ada gejala? Ada gejala nggak sih? Cuma radang doang. Radang. Demam juga sebentar doang. Jadi berapa lama tuh isomannya kemarin? Berapa hari ya? Seminggu. Seminggu. Sama ibu pun seminggu. Ayah juga. Kebetulan bapak ini juga ngambil S2. Jadi ya, yang tiga udah S2. Ya, ini baru S1. Jangan, dari S1 aja. Itu barengan Kak Ayu COVID-nya bareng-bareng. Ayah dulu, dia kebetulan udah terbang ke atas duluan. Terus berapa hari kemudian saya kayaknya datang dari tempat di mana saya kan kerja setiap hari ya, mungkin kondisi saya juga lagi diet, jadi harusnya cepat. Tapi alhamdulillah sih kita nggak ada gejala yang benar-benar parah, semua kita jalanin normal kayak biasa aja. Alhamdulillah seminggu aman, seminggu sudah. Konsumsi apa aja tuh? Apa? Konsumsi apa aja? Kebetulan emang ada dokter pribadi kan. Air mata Dodi Sudrajat tak terbendung selama proses pemakaman ayahnya. Abbas Sabri, kakek mendiang Vanessa Angel, meninggal dunia di rumahnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Februari 2022 sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Kakek mendiang Vanessa Angel dimakamkan di TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat 18 Februari 2022 siang. Suasana haru terasa saat pemakaman kakek mendiang Vanessa Angel dilakukan. Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, bahkan menangis selama penguburan jenazah ayahnya. Air mata juga mengalir membasahi pipi Dodi Sudrajat ketika membawa jenazah ayahnya. Dodi Sudrajat juga turun ke liang lahat dan menguburkan jenazah ayahnya hingga menangis saat mengazankan mendiang ayahnya. Tangisan Dodi Sudrajat juga terlihat selama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan para pelayat. Berikut wawancara dengan Dodi Sudrajat. Almarhum dinyatakan meninggal itu memberitahu ke anak-anak seperti apa nih? Ya, pada saat itu saya lagi di kantor, mama Puput lagi nganter Cika sama Maya, ada satu kerjaan podcast di salah satu stasiun TV. Nah itu saya kasih tahu mamanya, katanya yang tahu mamanya nanti Puput yang sudah nangis di langsung ya di lagi syuting ya dua-duanya, karena Cika sama Maya juga dekat sekali sama kakeknya, dekat sekali ya, nangis dan ya saya nggak tahu pada saat itu ya mamahnya yang tahu. Saya dengar kata mamanya, ini anak-anak nangis dengar kakeknya meninggal, terus pengen cepet-cepet dari lokasi syuting tuh langsung ke rumah dan udah pecah nangisnya ya, dicium kaki. Sangat-sangat kehilangan sekali ya Cika sama Maya. Dia mungkin sosok seperti apa sih masa hidup dia? Almarhum sosok seperti apa? Sosok yang sangat baik sekali ya, beliau juga yang menjadi wali nikah saya sama Puput ya. Dia juga yang beliau saksi karena dia juga yang menyetujui. Saya kan waktu itu izin mau nikah lagi setelah 12 tahun saya nggak menikah. Saya ngomong sama ayah saya pada saat itu masih sehat ya, Dodi pengen nikah lagi sama seseorang ya, namanya Puput, orangnya baik ya. Saya kenalkan sama Puput dan alhamdulillah saya dapatkan restu dari ayah saya untuk menikah lagi setelah 12 tahun saya tidak. Berita selanjutnya, Nissan Dorce Gamalama bertuliskan nama aslinya. Pada hari kedua kepergian Dorce Gamalama,
keluarga dan juga keempat anak angkatnya ziarah ke makamnya. Selain ziarah, keluarga juga menancapkan nisan ke kuburan Dorce Gamalama. Yang membuat terkejut, nisan tersebut bertuliskan nama asli Dorce Gamalama, yaitu Dedi Yuliardi. Di saat bersamaan pada malam harinya, tim Grid.id menyambangi Masjid Al-Hayu 63 yang menggelar pengajian atas kepergian sang artis. Menurut Ustadz sekaligus pengurus masjid yakni Anan Muhajir, hal itu dilakukan agar sesuai dengan syariat Islam. Ustadz Anan Muhajir juga menuturkan bahwa itu sudah menjadi kesepakatan bersama keluarga serta anak-anak Dorce Gamalama. Berikut wawancara dengan Ustadz Anan. Itu kan keinginan beliau bagus apabila seseorang itu mempersiapkan segala sesuatu untuk meninggal. Itu suatu pelajaran buat kita semua. Contoh, sebuah contoh dia Bunda Dorce mempersiapkan segala sesuatu dari mulai perlengkapan. Tidak harus Bunda Dorce aja, kita mempersiapkan. Jadi saya anggap sebuah contoh yang baik. Itu kan sebuah keinginan. Cuma kembali ke keadaan sekarang. Karena Dorce meninggal diagnosa menurut pihak rumah sakit COVID. Kita tidak memaksa. Tidak boleh juga kita memaksa kehendak yang menurut rumah sakit yang SOP terapkan. Berita selanjutnya, JPU ungkap hal yang memberatkan tuntutan Jering SID. Terdakwa IGD Ari Aristina alias Jering dituntut 2 tahun penjara atas kasus pengancaman. Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang yang berlangsung Jumat 20 Februari 2022. Selain dituntut 2 tahun penjara, Jering harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Selanjutnya JPU juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan yang diberikan kepada suami dari Nora Alexandra itu. Hal yang memberatkan adalah ketika Jering dianggap menimbulkan rasa takut pada diri korban yakni Adam Denny. Selain itu Jering sebelumnya juga sempat dipenjara akibat masalahnya dengan Ikatan Dokter Indonesia. Adapun hal yang meringankan tuntutan suami Nora Alexandra itu dikarenakan ia bersikap sopan selama proses sidang dan menyesali perbuatannya untuk tidak mengulanginya. Jering juga telah berupaya meminta maaf kepada Adam Denny namun tidak mendapatkan respon. Saya sebagai terdakwa akan mempersilahkan kuasa hukum saya untuk menjelaskan. Silakan Pak. Ya, baik teman-teman ya, bahwa tadi sudah dituntut 2 tahun. Tuntutan ini memang sangat luar biasa ya. Naluri tuntutan itu ada pada jaksa memang, tetapi sungguh kita kaget karena sama sekali tidak melihat latar belakang bagaimana keterangan-keterangan saksi, bagaimana saksi ada cat, ya, keterangan Dr. Tirta, bagaimana memposisikan Adam sebagai korban yang punya motif melakukan pemerasan. Ya, tidak melihat latar belakang itu, seolah-olah buktinya sekarang juga kan Adam lagi ada permasalahan yang sama juga lakukan penahanan. Harusnya di Baris Krim, harusnya sekalipun posisi penuntut umum itu adalah sebagai penuntut yang mau tidak mau dia harus melakukan penuntutan terhadap terdakwa, tapi dia harus melihat dari segala sisi bagaimana sebetulnya kenapa perkara ini terjadi. Lalu melihat fakta-faktanya, terbukti lagi pelapor itu bukan orang yang beretikat baik. Ya, terbukti adanya terkonfirmasi dengan saksi Adam Tirta, ada juga laporan polisi dalam perkara yang pemerasan. Harusnya itu menjadi pertimbangan, sama sekali tidak masuk dalam tuntutan. Bahkan menuntut 2 tahun. Emang Jering ini mau diapain? Apa kesalahannya? Apakah tidak berguna? Ini harus dilihat juga. Walaupun fungsi penuntut umum itu adalah menuntut, tetapi apapun itu kita siap dalam pembelaan. Jering juga siap melihat kenyataan ini. Dan kita serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk melihat perkara ini, untuk memberikan keadilan agar putusan itu bermakna buat kehidupan masyarakat. Ya, jangan karena
Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.